apakah sebaiknya kalau kuliah lagi ke Kanada itu pilih jurusannya accounting atau banting setir nih. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Dan dalam video kali ini gua akan mengadakan session Q&A ya. Jadi ada beberapa di antara kalian yang telah bertanya ke gua mengenai migrasi ke Kanada. Baik lewat jalur mandiri atau cari kerja sendiri ataupun dengan studi ya guys ya. Nah, gua akan coba jawab berdasarkan opini gua pribadi. Disclaimer ya, gua bukan agen edukasi, gua bukan agen imigrasi, dan juga bukan ahli di bidang tenaga kerja. Gue lakukan ini berdasarkan pengalaman gue di sini dan juga berdasarkan research gue. Oke, jangan lupa untuk subscribe yang belum, like and comment, dan bantu share ya. Oke guys, dalam video kali ini yang bertanya ke gue itu, dia bertanya apakah sebaiknya kalau kuliah lagi ke Kanada itu pilih jurusannya accounting atau banting setir nih. Nah, gue bertanya lebih detail lagi ke dia. Background dia dulu apa? Nah, di Indonesianya itu dia kerja sebagai accounting ya. Udah beberapa tahun bekerja di bidang accounting, tapi di bidang perpajakan. Nah, dia menanyakan nih, jadi opininya lebih baik banting setir atau stay di bidang karir yang ada. Oke, gue akan jawab berdasarkan analisa pribadi gue ya. Untuk hal ini, yang pertama yang dia harus lakukan itu ialah tentukan dahulu. Dia ini memang nantinya setelah sampai di Kanada, dia mau berprofesi atau berkarir di bidang apa? Apakah dia memang ingin berkarir di bidang accounting atau tidak? Jika ia memang masih mempunyai passion atau ingin melanjutkan karir dia di bidang accounting, why not untuk lanjutkan? Seperti dalam video gue yang sebelumnya ya, di mana gue share jika seandainya gue harus pindah ke Kanada lewat jalur kuliah. Di situ gue jelaskan gue akan stick dengan karir gue yang ada di Indonesia. Karena gue sudah mempunyai pengalaman kerja selama lebih dari 10 tahun di bidang accounting guys. Nah, asumsi deh, misalkan dia mau lanjutkan karir dia di bidang accounting di sini ya. Ya sudah, fokus cari sekolah yang berkaitan dengan accounting. Bisa kuliah yang ambil graduate diploma in accounting, diploma in accounting, ataupun master of professional accounting. Itu adalah beberapa opsi. Ataupun yang berkaitan dengan accounting, misalkan master of finance, graduate diploma in finance gitu ya. Masih ada korelasinya dengan accounting. Nah, yang menjadi kendala buat dia itu ialah dia bekerja di Indonesia, tapi di bidangnya itu perpajakan Indonesia. Nah, kalau sampai di sini, walaupun kita bisa sebutkan kita sudah mempunyai pengalaman sekian tahun di bidang perpajakan, tapi karena perpajakannya perpajakan Indonesia, itu akan berat untuk diakui experience-nya. Karena seperti yang kita ketahui, tiap negara tentu saja mempunyai peraturan hukum yang berbeda, atau peraturan perpajakan yang berbeda ya maksudnya. Kemungkinan pengalamannya di bidang perpajakan ini akan kurang dianggap guys. Nah, itu yang menjadi consideration. Lain cerita, kalau misalkan di Indonesianya itu kerja mungkin sekitar 5 tahun, tapi pernah kerja di perusahaan multinational dan dia yang menghandle accounting-nya untuk IFRS-nya gitu ya. Adjustment dari PSAK ke IFRS. Nah, itu mungkin akan diakui karena banyak company di Kanada ini, terutama yang public listed ya, itu menggunakan IFRS. Jadi kurang lebih seperti itu guys, pengalaman kerjanya ini kurang di-recognize nih. Nah, seperti yang tadi gue suggest, mungkin kalau menurut gue yang terbaik itu kalau ada dananya yang cukup dan bisa diterima, kuliahlah di Master of Professional Accounting. Kenapa? Seenggaknya beberapa accounting firm mungkin bisa menerima kalian. Dan kalian mungkin start lagi dengan posisi yang junior ya. Nggak apa-apa junior auditor. Toh kalau junior auditor bisa kerja di The Big Four itu kan lumayan, not bad ya salary-nya. Dan juga NOC-nya kalau nggak salah dimulai dari B. So, Canadian experience kalian nanti akan dapat. Lalu kalian juga mempunyai Master of Professional Accounting, itu akan nge-boost poin express entry kalian guys. Jadi itu opini gue yang pertama nih. Lalu poin berikutnya itu berkaitan dengan pekerjaan accounting. Katanya banyak yang bilang pekerjaan itu memang susah didapat. Ya, memang diakui bahwa pekerjaan accounting ini merupakan salah satu pekerjaan yang favorit saat ini ya guys ya. Kenapa accounting itu favorit? Karena banyak hal. Contohnya kerjanya Monday to Friday, ada kemungkinan 9 to 5, dan juga saat ini bisa work from home ya. Jadi banyak keuntungannya gitu. Tapi kalau bicara mengenai persaingan yang ketat, lowongan accounting pun banyak. Jadinya ini sesuatu yang gue sulit bisa jawab ya guys ya. Kemungkinan akan dapat kerjanya bagaimana? Karena gue menyaksikan dengan kepala mata sendiri, ada beberapa teman yang baru landing beberapa minggu, dapat pekerjaan yang di bidang accounting ini.
Tapi ada juga yang kerjanya tahunan, baru dapat gitu ya. Jadi ini sangat sulit untuk diprediksi, karena juga tergantung dari personality kita guys. Pas saat interview kita bagaimana personalitinya, lalu saat kita membuat resume, seberapa baik kita membuat resume itu ya. Jadi faktor ini sangat macam-macam, gua nggak bisa jawab mengenai hal itu. Tapi intinya, lowongan kerja di bidang accounting sih sebenarnya tetap ada aja guys. Lalu, misalkan kalian ingin banting setir, mungkin banting setirnya nggak terlalu drastis ya. Bisa consider untuk mengambil karir di bidang akademik. Contohnya, misalkan kalau kalian mau kuliah lagi ambil master, tapi masternya yang research base. Contohnya seperti Stefani tuh, yang pernah gue interview di Indo di Toronto ya. Dia kuliah Master of Food Science di University of Guelph. Akhirnya malah dapet funding dari kampusnya. Nah itu kan jadi salah satu keuntungan. Oke, background satunya accounting, lalu kuliah ambil lagi Master of Economic in Taxation gitu ya, researchnya nanti. Atau researchnya in Macroeconomic or Microeconomic gitu ya. Nah, di situ kalian ketika daftar ke kampus-kampus yang ada, kemungkinan akan dapat funding. Itu kan akan menguntungkan ya guys ya. Kalian nanti udah kuliah sebagai international student, malah dapat funding, istri mungkin bisa kerja juga, anak sekolah gratis. Nah, itu kan sambil menyelam minum air ya guys ya. Nah, untuk yang research base ini, misalkan kalian nanti setelah lulus, kalian bisa ada dua opsi kan ketika dapat PGWP. Kalian mau kerja di company secara komersil, ataupun kalian bisa melanjutkan menjadi asistennya profesor gitu ya. Ataupun kalian bisa nanti lanjut ke PhD level gitu ya. Nah, poin terakhir ialah misalkan kalian ingin banting setir, tapi banting setirnya kuliahnya yang drastis, beda total dengan background kamu. Misalkan kamu tadinya accounting, sekarang pengen kuliahnya di culinary, atau kuliahnya di supply chain, atau kuliahnya di IT gitu ya. Nah, untuk yang hal ini, menurut gue sih nggak ada salahnya untuk kalian lakukan hal ini juga jika kalian memang mungkin dulu di Indonesianya passionnya bukan accounting, passionnya di bidang lain, dan sekarang kamu pengen mengejar passion kamu gitu misalkan ya, seperti itu. Nah, tapi satu hal yang kalian harus pertimbangkan itu, kalau kalian pengen kuliahnya yang banting setir, pastikan bahwa jurusan kuliah yang nanti kalian pilih itu, pekerjaannya itu setelah lulus itu gampang. Nah, mungkin ada beberapa video yang gue pernah share ya, contohnya itu Raymond dan Maggie di Indo di Toronto. Mereka itu mengalami kemudahan dalam mencari pekerjaan, karena memang bidang kuliah yang mereka jalani itu merupakan salah satu yang high demand. Itu mereka kuliah di bidang Early Childhood Educator, ya, kerja sebagai guru TK. Nah, itu adalah profesi yang cukup high demand. Jadi, seenggaknya mereka ketika lulus kuliah itu, mereka gampang untuk mencari pekerjaan. Nah, itu adalah salah satu consideration. Ataupun kalian misalkan kuliahnya culinary. Kalau menurut gue saat ini potensi untuk bekerja sebagai cook ini masih cukup tinggi chance-nya. Karena restoran-restoran sebenarnya masih hidup. Dan apabila COVID nanti sudah selesai, kemungkinan di bidang culinary di Toronto ini akan selalu hidup guys. Jadi no worries for that. Nah, jadi itu yang kalian harus pertimbangkan ya. Pikirkan apakah jurusan ini nanti setelah lulusnya ini gampang cari kerja atau enggak. Itu yang kalian harus pertimbangkan. Tapi menurut gua ada satu hal yang kalian mesti pertimbangkan dengan sungguh-sungguh, dan menurut gua harus kalian lakukan, yaitu lakukan simulasi express entry point before and after sebelum kalian decide apakah kalian mau berangkat kuliah atau enggak ya. Gue pernah bikin simulasinya itu di video Indo di Toronto once again. Kalian silahkan mampir ke channel Indo di Toronto untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut ya guys ya. Nah, di situ kalian lakukan simulasi. Misalkan sebelum berangkat kalian poinnya berapa, dan setelah berangkat lalu lulus kuliah dan udah mulai kerja selama setahun, dapat poin kalian akan berapa. Jika menurut kalian itu feasible, go for it. Kalau memang punya dana dan punya kesempatannya guys. Kembali lagi, kalau menurut gua ini sesuatu yang berat untuk dipertimbangkan, tapi kalau kalian terlalu lama mikir, ingat satu hal guys, umur kalian akan semakin bertambah, berarti poin kalian akan semakin berkurang. Dan juga berdasarkan pengalaman gua, namanya proses imigrasi ini nggak pernah makin lama makin mudah. Yang ada ialah semakin lama semakin dipersulit guys, atau semakin banyak persyaratannya. Jadi itu yang kalian harus pertimbangkan dengan sungguh-sungguh ya. Oke, sampai di sini dulu video gua. Thank you for watching ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan kembali lagi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bantu share. Oke? Bye!